Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia ini pertemuan ke-16 untuk kelas pagi. Nah, artinya minggu depan adalah minggu tenang, kemudian 2 minggu lagi adalah jadwal ujian akhir semester. Nah, masih ada kelompok yang belum mempresentasikan tugas akhirnya. Nanti sekaligus berpresentasi, saya nilai kelompok yang belum maju untuk presentasi. Nah, terkait dengan UAS, ujian akhir semester, materinya dari awal sampai dengan akhir, kemudian mahasiswa pelaksanaannya adalah dengan sama ya, masih online juga. Saya lanjutkan untuk materi tentang penulisan makalah ya. Yang ini yang perlu saya sampaikan bahwa apa ya ini ya. Saya melihat belum ada keberhasilan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dari bahasa Indonesia tulis, terutama penggunaan bahasa Indonesia secara lisan. Kenapa? Karena ketika mahasiswa presentasi itu bahasanya masih belum bisa dikatakan bahasa Indonesia yang baik. Misalnya mengucapkan tahun, ini karena masih terkontaminasi dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, maka mengucapkannya dengan tahun begitu. Nah, meskipun hal ini adalah kecil, ya kesalahan kecil, tetapi dari segi kebahasaan pun ini dikategorikan di dalam kesalahan berbahasa Indonesia. Gitu. Nah, Waalaikumsalam.
Nah, saya lanjutkan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia lisan di dalam presentasi. Nah, tolong ini diperhatikan untuk semua saja, untuk semua mata kuliah yang ada penugasan berkaitan dengan presentasi. Ya, jadi bahasa karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya jelaskan syarat kebahasaan bahasa Indonesia yang baik. Yang pertama adalah baku tentunya. Nah, baku di sini struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun katanya. Penggunaan kata. Yang kedua adalah logis. Logis di sini maksudnya adalah pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Nah, kemudian kuantitatif. Kuantitatif ini adalah keterangan yang dikemukakan dalam tulisan itu dapat diukur secara pasti. Kemudian tepat. Tepat. Nah, tepat di sini ide yang diungkapkan Nah, tepat. Tepat di sini adalah ide yang diungkapkan itu sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur. Berikutnya adalah denotatif. Denotatif ini kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu kan objektif. Kemudian ringkas. Ringkas di sini adalah ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan. Kemudian runtun. Runtun itu tentu teratur ya, sesuai dengan urutan baik sistematika, kemudian kalimatnya di dalam paragraf. Bisa disimpulkan di sini bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bahasa yang digunakan akan dikatakan baik jika maksud yang diungkapkan dapat dipahami dengan tepat oleh lawan bicara kita atau yang menerima informasi. Nah, dengan kata lain, bahasa yang baik adalah bahasa yang
efektif dalam menyampaikan suatu maksud. Nah, bahasa yang tidak maksud saya bahasa yang baik itu tidak harus selalu ragam baku. Keefektifan komunikasi lebih banyak ditentukan oleh keserasian bahasa itu dengan situasinya. Situasinya itu meliputi apa? Situasinya meliputi waktu, tempat, dan orang yang diajak bicara. Bisa saja bahasa yang baik itu tidak benar kaidah-kaidahnya. Nah, atau sebaliknya, bahasa yang benar kaidah-kaidahnya belum tentu bahasa yang baik. Misalnya akan janggal kedengarannya bila di kantin ketika kita berbicara menggunakan ragam bahasa baku, seperti bahasa seorang ilmuwan yang sedang ceramah. Atau sebaliknya, akan janggal pula apabila seorang ilmuwan yang sedang berpidato di dalam atau berceramah di dalam suatu seminar menggunakan bahasa seperti seorang awam yang sedang ngobrol di kantin. Nah, ini bisa diartikan sendiri ya, bisa diterima bahwa dengan demikian bahasa yang benar dan baik itu adalah ini bahasa yang sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan situasi pembicaraan. Situasi tadi meliputi waktu, tempat, dan orang yang diajak bicara. Nah, ejaan. Ejaan itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran melalui huruf, kemudian menempatkan tanda baca, dan memenggal kata, kemudian bagaimana menggabungkan kata menjadi kalimat yang baik. Kemudian lingkup pembahasan ejaan. Nah, lingkup pembahasan dalam ejaan meliputi pemakaian huruf tadi ya, bagaimana menggunakan huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, kemudian penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring ini juga termasuk kesalahan yang kecil tetapi juga mengakibatkan kesalahan berbahasa Indonesia yang kita gunakan itu. Jadi huruf kapital itu tidak identik dengan huruf besar sebenarnya. Nah, meskipun istilah ini biasa dilawankan dengan huruf kecil. Istilah huruf kapital digunakan untuk menandai satu bentuk huruf yang karena memiliki fungsi berbeda dalam kata atau kalimat menjadi berbeda dari bentuk huruf lain. Huruf kapital digunakan pada satu yaitu awal kalimat,
nama tempat, nama orang, dan lain-lain. Ini sudah saya sampaikan di dalam materi yang membahas tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Huruf miring. Huruf miring, ini penggunaannya di dalam menulis judul artikel seperti misalnya di dalam daftar pustaka ketika menuliskan referensi. Nah, judul buku itu ditulis dengan atau dicetak miring. Nah, juga di dalam penulisan unsur serapan. Pemakaian tanda baca. Nah, ini harus diperhatikan pula di dalam menulis kalimat, kemudian kalimat yang baik harus didukung oleh penggunaan tanda baca yang tepat. Nah, misalnya yang namanya kalimat tanpa diakhiri dengan intonasi akhir berupa tanda baca titik, namanya bukan kalimat. Mengenal morfologi. Morfologi itu ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk terhadap golongan arti kata. Dalam morfologi ini ada bentuk bebas dan bentuk terikat. Misalnya membaca. Mu ini kan tidak bisa berdiri sendiri, maka ini yang namanya bentuk terikat. Baca karena bisa berdiri sendiri, maka ini yang dinamakan dengan bentuk bebas. Nah, kemudian untuk UAS-nya materi tentang ini ya kalimat terutama kalimat, kemudian mengembangkan sebuah ide pokok. Ini sekaligus saya sampaikan kisi-kisinya untuk persiapan ujian akhir semester. Nah, jadi Anda perhatikan dari
Nah, daftar pustaka. Ketika menulis daftar pustaka, Anda perhatikan ini juga saya sampaikan materi daftar pustaka. Menulis daftar pustaka yang baik. Kemudian bagaimana jika daftar pustaka itu sumbernya dari internet atau online. Juga harus memperhatikan urutan di dalam menulis daftar pustaka. Nah, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Nah, berikutnya adalah tentang pembakuan kata. Nanti memilih untuk baku dan tidak baku has. Nah, itu saja sekilas tentang kisi-kisi ujian akhir semester. Nah, ini masih ada sisa waktu. Saya gunakan untuk menilai tugas akhir mahasiswa karena masih ada kelompok yang belum maju, sehingga ini saya selesaikan dulu. Demikian untuk perkuliahan pada pagi ini. Gunakan waktu minggu tenang itu untuk belajar mempersiapkan ujian akhir semester. Selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.